Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa kebanyakan pengacara berpakaian hitam? Sama halnya dengan hakim, pernahkah terpikir alasan mereka selalu menggunakan jubah hitam? Itu karena saat seseorang mengenakan pakaian hitam, otak kita terpicu untuk berpikir mereka terlihat lebih hebat. Mungkin Coco Chanel juga tahu hal itu saat dia menciptakan gaun hitam pendek yang terkenal yang dia klaim ditujukan untuk wanita-wanita kuat. Tapi apakah hitam adalah warna? Secara teknis bukan. Beberapa beranggapan demikian karena kita perlu mencampur beberapa pigmen berbeda untuk menghasilkan warna hitam di atas kertas. Tapi kenyataannya, hitam dan putih adalah corak bukan warna. Terlepas dari apakah itu corak atau warna, sebuah perusahaan Inggris mengaku telah menciptakan warna hitam yang paling hitam di dunia. Atau warna tergelap. Pigmennya begitu kuat sehingga mata kita tidak bisa menentukan bentuk dan wujudnya. Mereka menamainya Phantom Black dan mendesainnya dari tabung nanokarbon. Kegunaan tabung-tabung kecil ini adalah untuk menyerap 99,96% cahaya yang mengenai permukaannya. Permukaan hitam standar seperti hoodie atau lukisan di dekatmu bisa menyerap antara 95 hingga 98% dari pancaran cahaya di sekelilingnya. Sangat mudah untuk melihat kenapa orang-orang menggambarkan bahan ini sebagai lubang. Meskipun menarik untuk dilihat, menurutku kamu nggak akan cocok mengenakan pakaian berbahan Phantom Black. Hal ini dikarenakan bentuk tubuh manusia akan menjadi tidak terlihat sama sekali dan penampilanmu akan tampak dua dimensi. Warna putih yang paling putih bukanlah buatan manusia. Kita bisa menemukannya di alam dan berkaitan erat dengan serangga yang cukup keren, kumbang Siphosilus. Meskipun dianggap hama di Asia Tenggara, sisik putihnya bisa lebih terang dibanding permukaan putih lainnya yang ada di alam. Setelah mempelajari makhluk ini, para ilmuwan menemukan jenis baru lapisan super putih. Zat yang ditemukan di dalamnya disebut kitin, senyawa kimia yang terkait erat dengan glukosa yang memantulkan cahaya dengan sangat baik. Banyak produk berwarna putih yang dijual di toko-toko saat ini, seperti tabir surya dan cat, mengandung partikel yang memantulkan banyak cahaya. Tapi kebanyakan memiliki partikel ini dalam bentuk titanium dioksida atau seng oksida. Sebagai gambaran kuatnya pigmen putih ini, bayangin kamu harus mengecat salah satu dinding kamar dengan warna putih. Kalau ingin dinding putih cemerlang, kamu mungkin harus mengaplikasikan beberapa lapis cat untuk mencapai warna yang diinginkan. Tapi, kalau kamu mengecatnya dengan lapisan super putih, kamu hanya perlu satu lapisan dengan ketebalan 10 mikron. Itu bahkan lebih tipis dibanding sehelai rambut loh. Senyawa kimia ini belum siap untuk penggunaan komersial, tapi setelah para ilmuwan selesai mengujinya, kita mungkin akan mulai melihatnya dalam kosmetik atau bahkan makanan. Perusahaan tidak hanya kreatif dalam memilih warna untuk merek mereka, ini juga berkaitan erat dengan cara kita melihat berbagai warna. Ini disebabkan karena warna berbeda mampu memunculkan emosi yang berbeda pula. Beberapa perusahaan menggunakan warna merah pada logo mereka karena warna ini menciptakan nuansa mendesak. Kamu bisa melihatnya di banyak jaringan restoran cepat saji. Di sisi lain, warna biru cenderung membuat orang-orang merasa rileks. Biru membuat kita merasa tenang dan aman. Itulah sebabnya warna biru sering digunakan dalam industri medis atau oleh produsen mobil. Sama halnya dengan warna hijau, umumnya kita menghubungkan dengan pertumbuhan dan alam. Sementara warna oranye membuatmu merasa percaya diri dan antusias, itulah kenapa kamu sering melihatnya digunakan oleh toko online. Warna hitam digunakan oleh merek-merek yang ingin terlihat elegan dan mewah. Sebagian besar merek parfum atau pakaian mewah menggunakan logo dan huruf berwarna hitam. Daftarnya masih panjang dengan warna ungu yang diasosiasikan dengan kebangsawanan dan kekayaan, serta warna putih dengan kesempurnaan dan kebersihan. Bahkan ada hubungan erat antara warna yang kita lihat dan ingatan kita. Berikut ini cara mengujinya. Katakanlah kamu sedang belajar untuk ujian, cobalah untuk membuat 2 set kartu flash berisi informasi yang sama. Buatlah satu kartu hitam putih dan satu lagi dengan berbagai warna. Cepat atau lambat, kamu akan tahu bahwa set berwarna lebih efisien. Kenapa? Karena kita lebih mudah mengingat fakta-fakta yang disajikan dalam warna. Otak kita dirancang untuk menciptakan berbagai macam hubungan. Jika otak bisa menghubungkan warna tertentu dengan sebuah informasi, kemungkinan besar informasi tersebut akan tersimpan. Kamu bisa melakukan percobaan yang sama dengan menonton video yang sama, yang pertama kali dalam versi hitam putih.
Cobalah untuk mencatat sebanyak mungkin detail yang bisa kamu ingat setelah menontonnya. Setelah menonton untuk kedua kalinya, dan kali ini versi berwarna, kamu akan lebih mudah mengingat detailnya. Lain kali saat naik pesawat, cobalah mainkan permainan ini bersama teman atau keluargamu. Mintalah mereka untuk mencari benda berwarna kuning di dalam pesawat. Pakaian atau barang milik penumpang tidak masuk hitungan, hanya perlengkapan pesawat saja ya. Biar ku beritahu sebuah rahasia kecil. Kamu nggak akan menemukannya. Itu karena sebagian besar maskapai penerbangan tidak menggunakan warna kuning pada logo atau dekorasi mereka. Kalau kamu menatap warna kuning cukup lama, kamu akan mengerti alasannya. Kamu akan segera pusing. Gak heran kalau maskapai penerbangan atau jenis perusahaan transportasi lainnya menghindari warna kuning. Ini mengurangi kemungkinan orang merasa mual. Semua orang punya warna favorit. Coba pikirin warna favoritmu. Kemungkinan warnanya biru kan? Apa tebakanku benar? Tenang, aku bukan pesulap. Ini cuma statistik. Di semua negara dan budaya, biru dikenal sebagai warna favorit yang paling umum. Ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa warna biru memicu perasaan rileks dan membuat kita merasa tenang. Warna kedua yang paling disukai adalah ungu, sedangkan warna ketiga adalah hitam. Meskipun kita sudah tahu bahwa hitam secara teknis hanyalah corak. Kita tahu bahwa Mars adalah planet merah, tapi dari mana warnanya? Mars dilapisi zat yang disebut oksida besi. Kita juga memiliki zat ini di dalam tubuh, yaitu senyawa kimia yang memberikan warna khas pada darah kita. Pernahkah kamu duduk di ruangan yang terang selama beberapa saat dan tiba-tiba mematikan lampunya? Warna abu-abu yang kamu lihat selama sepersekian detik itu bernama Eigengrau. Sebagian orang juga menyebutnya abu-abu otak. Ini diterjemahkan menjadi abu-abu intrinsik atau corak abu-abu seseorang. Warna bahkan bisa memengaruhi cara kita merasakan makanan. Beberapa penelitian menunjukkan jika kita makan makanan yang sama di mangkuk atau piring yang berbeda warna, rasanya akan berbeda. Ada sebuah eksperimen dengan coklat panas. Pesertanya diberi minuman dari 4 cangkir berbeda. Satu berwarna putih, lainnya berwarna krem, merah, dan oranye. Mereka tidak diberitahu kalau mereka meminum minuman yang sama dari setiap cangkir. Mereka hanya diminta untuk mengatakan mana yang lebih enak. Hampir semua peserta mengatakan coklat panas dari cangkir berwarna oranye dan krem yang paling enak. Saat lahir, kita hanya bisa melihat dunia dalam warna hitam dan putih dengan sedikit warna abu-abu. Kita baru bisa melihat spektrum warna yang lengkap pada usia 5 bulan. Tapi pernah nggak kamu bertanya-tanya, apa sih warna pertama yang kita lihat? Jawabannya merah. Itulah sebabnya banyak mainan atau papan aktivitas untuk bayi baru lahir berwarna merah. Anjing bahkan lebih sulit membedakan warna. Berbeda dengan mata manusia yang bisa melihat kombinasi warna merah, biru, dan kuning, mata anjing hanya bisa melihat warna biru dan kuning. Jika ingin anjingmu berinteraksi lebih baik denganmu, pilih aja mainan berwarna biru atau kuning. Warna mobil juga bisa memengaruhi keamananmu di jalanan. Studi yang mengamati hubungan antara kecelakaan dan warna mobil menunjukkan bahwa mobil berwarna putih adalah yang paling aman. Atau yang paling kecil kemungkinannya terlibat kecelakaan jika dilihat dari statistik. Warna yang paling tidak aman adalah hitam, dan yang lebih mudah untuk mengetahui alasannya, mobil hitam lebih sulit dilihat dalam kondisi cuaca yang buruk. Selain itu, sebagian besar jalan juga berwarna hitam, sehingga memudahkan mobil berwarna lebih gelap untuk membaur dan terkadang tidak terlihat oleh pengendara lain.